Maka Allah ajarkan pada kita satu permintaan. Yang dengan satu permintaan itu rahmat Allah diturunkan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang bagian akhir itu yang saya maksudkan rahmat Allah di akhirat dengan sifat rahimnya. Ya Allah, bimbing selalu hamba ini pada jalanmu yang mudah dan engkau ridai. Lurus itu diartikan maksudnya mudah, karena yang lurus itu kan lebih mudah dibandingkan berkelok. Yang mudah dan engkau ridai. Seperti jalan orang-orang terbaik yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang ini? Itu ditafsir nanti di surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa, surah yang keempat. Saat masuk nanti di ayat ke-64-65-nya. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat nanti. Di dunia nyaman, engkau rahmati, engkau berikan nikmat. Kumpulkan di akhirat nanti dengan para nabi, dengan orang-orang terbaik yang jujur, dengan para syuhada yang syahid, dengan orang-orang saleh. Itu permohonan akhirat. Rahmat Allah yang mengabulkan permohonan kita itu disebut Rahim namanya. Nah, itulah tiga yang tadi saya maksudkan. Tiga yang dimaksudkan. Nah, untuk itu saya senang dengan bacaan imam tadi di Al-Fatihahnya. Ya. Anda bisa wakaf di kalimat alaihim, tapi secara makna lebih bagus diteruskan dengan ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau napas pendek berhentinya di sini. Itu lebih bagus. Secara lafaz dan makna dibandingkan dengan berhenti di 'alaihim pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun boleh, tapi lebih bagus dan lebih tepat secara makna bila Anda sambungkan dengan ghairi, karena orang Arab itu biasanya tidak berhenti ya dalam satu rangkaian kalimat yang tersambung dengan kata ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Nah, ini pilihan yang menurut kami paling tepat dari segi lafaz dan makna. Baru diulang di ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Karena sifatnya minta kepada yang baik dan langsung menepikan tanpa jeda dari yang tidak baik. Ya, tanpa jeda, tepikan dari yang tidak baik ya Allah. Kami tidak ingin masuk pada golongan yang terlaknat atau yang tersesat dalam kehidupan. Enggak ada jeda. Jadi menghindari yang maksiat itu jangan ada jedanya. Itu secara makna tuh. Jelas ya? Saya agak heran sekarang ada pelatihan, ada daurah rumah tangga kok terlalu serius gitu. Padahal kata Nabi rumah tangga itu banyak bercandanya. Ya. Saya kalau dengan istri komunikasi, ini live nggak? Live ya. Tapi nggak apa-apa, saya banyak bercanda. Banyak bercanda. Kadang ditanya suka nggak kalau serius gitu. Ya, Buya habis ini mau kemana? Ke Hongkong. Padahal mau ke Taman Sari gitu kan? Ya nanti, baru dari situ kan jadi turun lagi. Jadi bercanda, akhirnya ketawa, akhirnya macam-macam gitu. Rumah tangga itu banyak bercanda. Nabi kadang bercanda balap lari dengan Sayyidah Aisyah. Kadang, oh kamu kok sekarang gemuk banget ya gitu, gitu. Kadang bikin adonan. Adonannya baru disusun, kemudian diambil sedikit, diberikan ke keningnya. Kadang demikian, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, ada seorang suami baru keluar lihat istrinya qadarullah cantik luar biasa. Jadi suami begitu lihat, dia nggak berkedip, wajahnya nggak berpaling. Kata istrinya, zauji mabik, sayang kamu kenapa? Kata beliau, saya bersyukur kepada Allah yang telah mengirimkan engkau sebagai bidadari pendampingku dalam hidup. Kata istrinya, sayang kita berdua akan ada di surga. Kata suaminya, kok bisa? Karena engkau bersyukur dengan keadaanku untukmu, aku bersabar dengan penampilanmu untukku.
istiqomah itu tidak mudah. Dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin gak bisa tahajud bukan karena gak pengen, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang gak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah. Tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Hanya ada satu perkara yang menghambat doa itu tidak terkabul, yaitu perbuatan maksiat yang sangat kompleks, yang menutup keadaan diri kita untuk menerima kebaikan-kebaikan. Karena tubuh berlumur dengan maksiat, maka pemberian taat terpental, tidak masuk pada dirinya. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang laki-laki menempuh perjalanan panjang, yang dalam perjalanan doa cepat terkabul. Kemudian berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang mengangkat tangan dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang diam. Lalu menyebutkan ya Rab al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan al-asmaul husna dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang langsung dia melakukan 3 hal yang mempercepat doa. Dia tempuh perjalanan jauh, dia angkat tangannya, dia sebut al-asmaul husna. Tapi Nabi komen kemudian, anna yustajabu dzalika. Ini susah dijawab. Kemudian Nabi terangkan, apa penyebabnya? Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata saudara, kalau Anda punya gelas, Anda tutup atasnya, Anda tidak akan mungkin bisa memasukkan apapun ke dalam gelas itu, karena ada sekatnya. Demikianlah kadang doa Allah mengabulkan, tapi itu tidak masuk dalam diri kita karena ada sekat yang belum dibuka. Itulah yang dimaksudkan supaya kita kembali tata diri. Coba taubat lagi, tingkatkan sholat lagi. Ketika yang baik masuk, maka yang buruk akan keluar. Yang taat masuk, yang maksiat akan hilang. Dia keluar, rezeki yang baik akan datang.